Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, dan ketenaga kerjaan. Menjalankan visi pemerintah Kota Banjarmasin, Kayu Baimbai menuju Kota Banjarmasin Baiman. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2016 tentang Uraian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, struktur organisasi dinas terdiri dari 4 bidang teknis dan 1 sekretariat, yaitu dipimpin oleh Kepala Dinas dengan berbagai tugas meliputi terdiri dari bidang sekretariat yang memiliki tugas subbagian, yaitu subperencanaan, subbagian umum dan kepegawaian, serta subbagian keuangan. Bidang koperasi terbagi dalam 3 seksi, yaitu seksi kelembagaan dan pengawasan, seksi pembinaan usaha, dan seksi fasilitasi permodalan. Bidang usaha mikro terdiri dalam 3 seksi, yaitu seksi perizinan dan kerjasama, seksi promosi dan pemasaran, dan seksi pembinaan dan permodalan. Bidang pembinaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja terbagi dalam 3 seksi, yaitu seksi pelatihan dan produktivitas, seksi penempatan tenaga kerja, dan seksi informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja. Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial terbagi dalam 3 seksi, yaitu seksi perselisihan hubungan industrial dan persyarakatan kerja, seksi kelembagaan ketenaga kerjaan, dan seksi pengupahan dan jaminan sosial. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki pegawai sejumlah 40 orang, yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Sejak tahun 2013 hingga 2020, terdapat peningkatan jumlah aset, sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja dan pelaksanaan program maupun kegiatan. Terdiri dari berbagai macam sarana dan prasarana penunjang. Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat isu-isu strategis terkait pemberdayaan koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja yang terbagi dalam isu strategis bidang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, isu strategis yang terjadi di bidang ketenaga kerjaan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja memiliki tujuan yang jelas dan sasaran yang diharapkan bisa terwujud sesuai dengan tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Haji Muhammad Isa Ansari, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja. Adapun indikator kinerja utama dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja adalah: pertama, presentase koperasi berkualitas adalah koperasi yang usaha dan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip ekonomi. Yang kedua, presentase usaha mikro yang meningkat omsetnya adalah usaha mikro yang difasilitasi melalui produktivitas usaha, fasilitasi pembiayaan, dan peningkatan sumber daya melalui media promosi. Ketiga, presentase wirausaha baru yang mandiri adalah individu dalam kelompok yang baru memulai atau belum pernah berusaha. Keempat, persentase penyerapan tenaga kerja yang merupakan jumlah tertentu tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Kelima, persentase terselesaikannya permasalahan ketenaga kerjaan. Dan tujuan khusus perjanjian kinerja: 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Keempat, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Yang kelima, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan pencapaian kinerja utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2020 diukur melalui 5 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Capaian kinerja diperoleh melalui perhitungan berikut ini, sedangkan untuk kategori keberhasilan dari capaian kinerja berpedoman pada standar penilaian berikut. 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi. 2. Meningkatnya kapasitas usaha mikro dalam berusaha.
3. Meningkatnya wirausaha baru yang mandiri. 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja. 5. Terselesaikannya sengketa permasalahan ketenagakerjaan. Keberhasilan yang telah dicapai meliputi A. Penghargaan Produktivitas Sidakarya tahun 2020 dan Penghargaan Koperasi Berprestasi tahun 2019 jenis konsumen. B. Telah berhasil memfasilitasi izin IWMK gratis untuk 1000 IWMK. Keberhasilan disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, 1. Komitmen Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, dan dukungan semua pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal. 2. Kerjasama antar semua lini bidang yang intensif dalam setiap kegiatan SKPD. Efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain 1. Mengefektifkan SDM yang berdasarkan analisis beban kerja. 2. Memanfaatkan sarana-prasarana yang ada secara optimal. Walaupun di dalam tugasnya, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja menemui masalah, tentunya selalu ada solusi untuk mengatasinya. 1. Target dan realisasi pendapatan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mentargetkan pendapatan daerah tahun 2020, sektor retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA sebesar Rp66 juta dan pemakaian kekayaan daerah Rp100 juta. Realisasi dari retribusi tenaga asing untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yaitu sebesar Rp123.630.000 dari 6 orang yang memperpanjang perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing atau IMTA dan pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp7.150.000. Total penerimaan sebesar Rp130.780.000 dari total target Rp166 juta atau tercapai 74,47%. Hal ini disebabkan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 sehingga banyak membatasi pertemuan dan perkumpulan orang banyak. 2. Alokasi anggaran dan realisasi belanja sesuai dengan rencana kinerja tahun 2020. 3. Sisa lebih penghitungan anggaran dari pelaksanaan kegiatan tahun 2020 terdapat silpa sebesar Rp1.285.539.404. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran. Kami dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Semangat reformasi birokrasi.